Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini penting untuk saya sampaikan buat para KPM yang masih belum cair untuk tahap yang ketiga ya. Baik PKH maupun BPNT. Walaupun mungkin untuk bansos PKH-nya untuk saat ini sudah banyak yang cair ya, dikarenakan sudah SI di aplikasi Sikenji. Tetapi mungkin ada juga yang pas dicek ternyata belum SI ya. Itu juga ada ya. Ini ada informasi penting ya. Untuk bansos PKH ya. Untuk saat ini itu sedang berjalan atau masih terus disalurkan ya, melalui KKS lama maupun KKS baru di Bank BSI, BRI, ya, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Jadi tidak perlu khawatir ya, asalkan masih terdaftar ya secara resmi sebagai penerima bansos, baik KKS lama maupun KKS baru, itu masih ada harapan bisa cair. Tetapi kalau sudah tereksklud di aplikasi Sikenji, untuk bansos tahap ketiga itu sudah tidak cair. Begitu pula untuk tahap yang berikutnya. Ini untuk bansos PKH-nya. Terus untuk bansos BPNT ya. Untuk saat ini juga sama ya. Statusnya itu masih terus disalurkan di berbagai daerah ya. Melalui KKS lama ya atau baru di Bank BSI, BRI, BNI, dan Bank Mandiri ya. Jadi untuk saat ini memang masih dalam tahap penyaluran. Baik untuk bansos PKH maupun BPNT untuk tahap yang ketiga. Terus berikutnya, ini ada bansos PKH dan BPNT untuk anggota baru ya. Penyaluran sedang berjalan ya atau masih terus disalurkan melalui PT Pos Indonesia dan kartu KKS. Bagi pemegang kartu KKS harap bersabar ya. Karena mungkin banyak juga yang masih menunggu ya karena di Sikenji itu belum SI ya. Tapi mungkin ada juga yang sudah SI. Itu silakan dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali juga boleh ya. Dan pendamping sosial itu juga hanya bisa menyarankan ngeceknya sekitar 3 hari sekali maupun seminggu sekali, karena dikhawatirkan itu kecewa pas dicek ternyata saldonya masih belum ada. Dikarenakan mungkin ada yang masih belum SI, baru SPM atau baru berhasil cek rekening, ya. Jadi harap ditunggu sampai statusnya berubah terlebih dahulu. Dan untuk KPM yang tinggal di wilayah terjauh ya, terluar ya, atau tinggal di daerah pelosok, itu pencairannya dialihkan ke melalui PT Pos Indonesia, dikarenakan Bank Himbara itu memiliki keterbatasan dalam menyalurkan bansos, makanya diserahkan ke PT Pos Indonesia. Tetapi buat para KPM yang tinggal tidak terlalu jauh ya, bisa diakses, mungkin di pinggiran kota atau di pedesaan biasa, itu pencairannya akan dialihkan ke kartu KKS. Untuk saat ini, untuk bansos PKH dan BPNT ya, untuk anggota baru masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi harap bersabar, tidak perlu khawatir. Terus berikutnya ya, mengenai bansos validasi. Untuk saat ini masih terus berjalan bagi keluarga penerima manfaat atau KPM yang memenuhi syarat program. Jadi tidak perlu khawatir ya, asalkan berada di antara desil 1-4 ya, dan tergolong keluarga miskin atau rentan miskin, itu saya rasa masih ada harapan bisa mendapatkan bansos reguler atau program yang lainnya ya. Untuk saat ini bansos validasi masih terus berjalan ya. Ini by system. Terus mengenai bantuan sembako ya, yang berupa beras 30 kg ya, alokasi bulan Juli, Agustus sampai bulan September ya. Untuk saat ini penyalurannya sedang berjalan atau masih terus disalurkan di berbagai daerah ya. Dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadwal berbeda di setiap daerah karena keterlambatan dan kendala distribusi. Ini wajar ya, termasuk di daerah saya sendiri, daerah Jawa Tengah ya, khususnya daerah selatanan, daerah Cilacapan, itu masih menunggu pencairan untuk bansos pangan ya, yang berupa beras 30 kg untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi jangan samakan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, itu bisa berbeda ya pencairannya karena sudah berbeda kepengurusan. Untuk saat ini bansos beras 30 kg masih terus disalurkan ya di berbagai daerah, masih dalam tahap penyaluran. Terus berikutnya mengenai bansos PIP ya, ini penting untuk saya sampaikan ya, karena ada juga yang sudah cair, ada juga yang masih belum cair.
Untuk saat ini statusnya masih terus disalurkan ya bagi penerima ya. Tetapi kalau sudah tidak layak ya atau dikeluarkan, itu ada kemungkinan PIP-nya sudah tidak cair ya. Untuk jenjang ini ya, TK ya, SD, SMP, SMA atau SMK, SLB serta jalur non formal lainnya ya, seperti paket A, paket B, dan paket C. Ini dikhususkan bagi siswa miskin atau rentan miskin. Tetapi kalau berasal dari keluarga mampu, itu gimana kayak gitu kan ya. Kalau anak tersebut berasal dari keluarga yang mampu atau keluarga yang cukup, itu sudah tidak memenuhi syarat ya, sudah tidak memenuhi syarat program PIP. Ada kemungkinan bansosnya dicabut atau dikeluarkan. Tetapi kalau cuma datanya sudah tidak aktif ya, mungkin perlu melakukan pembaruan data, itu saya rasa masih ada harapan ya, bisa cair untuk bansos PP-nya. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PP-nya, supaya nanti diberikan solusi mengenai pencairan untuk bansos PP-nya. Terus mengenai atensi API, ya, ini banyak yang tereksklud dikarenakan sudah melebihi batas waktu yang ditetapkan oleh pemerintah ya. Mungkin anaknya umurnya itu sudah melewati batas yang ditentukan oleh pemerintah, maka yang terjadi bansosnya tidak cair ya. Tetapi kalau masih memenuhi syarat ya, berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin ya, berada di antara desil 1 sampai desil 4, itu saya rasa masih ada harapan bisa cair. Dan sampai sekarang memang masih dalam tahap penyaluran ya untuk bansos atensi API ya. Jadi yang masih terdaftar secara resmi tidak perlu khawatir. Itu bisa dicek melalui aplikasi cek bansos apakah masih terdaftar atau tidak. Kalau sudah tidak terdaftar lagi, ada kemungkinan sudah tidak cair untuk bansos API-nya ya. Untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran untuk atensi API. Terus berikutnya mengenai BLT dana desa, ini berbeda dengan BLT Kesra ya. Itu yang perlu diingat. Untuk BLT dana desa sendiri ya, untuk saat ini masih dalam tahap penyaluran ya di berbagai daerah. Dan pencairannya itu pun berbeda-beda. Untuk saat ini sedang berjalan ya, masih terus disalurkan dengan alur pencairan disesuaikan ya, menyesuaikan data dari pemerintah daerah masing-masing. Bisa dibilang kalau di daerah teman-teman ya, di desa teman-teman sekalian sudah cair untuk BLT dana desanya, tetapi di desa sebelah masih belum cair, itu wajar dikarenakan sudah berbeda kepengurusan. Jadi jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain karena itu sudah berbeda kepengurusan dan tergantung kesiapan data dari pemerintah desa setempat ya. Untuk saat ini BLT dana desa masih terus disalurkan. Dan untuk bansos yang masih belum ada pencairan, ini ada BLT Kesra. Ini berbeda dengan BLT dana desa. Untuk saat ini statusnya kosong ya, tidak ada pencairan di bulan Agustus ya. Dan masih menunggu pembaruan data dari pemerintah. Jadi kalau ada yang bilang katanya di bulan Agustus ini untuk BLT Kesranya cair, bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar. Karena dari pemerintah sendiri tidak ada informasi resmi mengenai pencairan untuk BLT Kesra. Jadi tolong diperhatikan ya, BLT Kesra sama BLT dana desa itu berbeda walaupun sama-sama BLT ya. Dan ada sedikit bocoran buat teman-teman sekalian ya. Semua produk yang ada di Shopee ya, yang tiba-tiba muncul di video ini, itu kebanyakan sudah disubsidi harganya ya, makanya jauh lebih murah. Untuk pria dan wanita itu ada kaos murah ya, seperti yang saya pakai ini. Ini ada kaos polos murah lengan panjang ya, ini harganya murah banget ya. Buat yang ingin lengan pendek juga ada. Harganya cuma 20 ribuan ke atas sudah dapat, 30 ribuan juga sudah dapat ya. Terus ada baju kemeja murah ya, celana panjang dan pendek murah, dan masih banyak lagi. Silakan dicek, link produknya ada di deskripsi. Terus berikutnya mengenai alur progres pencairan bansos di aplikasi Sikenzi. Ini penting banget untuk saya sampaikan buat para KPM yang mungkin baru terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, yang mungkin masih awam mengenai pencairan ya. Ini untuk yang pertama ya. Untuk alurnya itu melalui tahap verifikasi data terlebih dahulu ya. Jadi datanya diverifikasi, apakah ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir ya. KTP-nya dan KK sudah sinkron atau belum ya. Terus sudah mutakhir atau belum, ada kesalahan input data atau tidak ya. Itu akan diverifikasi ulang. Setelah itu, setelah tahap verifikasi selesai ya, masuk ke cek rekening.
nanti akan muncul apakah berhasil cek rekening atau gagal cek rekening. Itu nanti diketahui masalahnya ya. Nanti ada keterangannya apakah datanya tidak sinkron atau ada masalah yang lain ya. Mungkin ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir atau sebagainya. Itu bisa menyebabkan gagal cek rekening ya. Silakan dicek apakah ada kesalahan data atau tidak ya. Tanyakan juga ke Bapak Ibu pendamping maupun ke perangkat desa ya mengenai ini data yang diinput ke pusat ya. Terus berikutnya penerbitan SPM atau surat perintah membayar ya. Terus dilanjut SP2D. Terus berikutnya ya SI atau standing instruction. Habis itu baru top up atau saldo masuk ya. Bisa dibilang ya cair. Nah, itu tadi adalah progres pencairan bansos ya berdasarkan aplikasi Shikenji. Nah, terus berikutnya ini ada imbauan penting bagi KPM ya. Bagi KPM yang status di aplikasi Shikenji sudah SI ya atau standing instruction, disarankan untuk segera mengecek saldo kartu KKS secara berkala, khususnya bagi yang berada di wilayah berikut. Ini bagi yang sudah SI saja ya. Siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Tetapi kalau belum SI itu harap jangan dicek ya. Nanti dikhawatirkan kecewa karena saldonya masih belum ada. Ini bagi yang belum SI. Tetapi kalau sudah SI ya, itu silakan dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali ya. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo masuk ke kartu KKS ya. Jadi pendamping sosial ya, itu hanya bisa menyarankan ngecek apabila di aplikasi Shikenji sudah berubah menjadi standing instruction atau SI ya. Ini untuk daerahnya, ini dari Sumatera ya. Daerah Sijunjung, Lingga, sama daerah Seluma ya. Terus untuk daerah Kalimantan ada daerah Landak sama daerah Bulungan. Terus berikutnya dari daerah Karangasem. Terus untuk daerah Sulawesi ya ada daerah Kolaka Utara ya. Terus ada daerah Bolang Mongondo Selatan ya. Dan yang terakhir dari daerah Maluku dan Jawa, ini dari Buru Selatan dan Kota Surabaya. Ini saya ulang lagi untuk daerahnya supaya lebih jelas ya. Ini untuk daerah Sumatera, Sijunjung, Lingga sama daerah Seluma ya. Terus untuk daerah Kalimantan, daerah Landak dan Bulungan ya. Terus berikutnya dari daerah Karangasem. Terus daerah Kolaka Utara ya, Bolang Mongondo Selatan. Dan yang terakhir ini dari Maluku dan Jawa ya, Buru Selatan dan Kota Surabaya ya. Silakan dicek siapa tahu sudah ada saldo yang masuk. Ini bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau belum SI ya jangan dicek ya. Kalau baru SPM atau berhasil cek rekening, dikhawatirkan saldonya masih belum ada ya. Harus menunggu sampai statusnya itu berubah terlebih dahulu di aplikasi Shikenji, menunjukkan standing instruction ya. Terus berikutnya mengenai pembaruan data dan desil ya. Ini juga penting buat para KPM yang masih merasa layak menerima bansos ya. Bagi KPM yang merasa layak menerima bansos namun memiliki desil tinggi, segera ajukan penurunan desil dan perbaikan data melalui pendamping sosial, kantor kelurahan, atau aplikasi cek bansos sebelum tanggal 10 setiap bulannya. Jadi silakan perbarui data ya bagi KPM yang masih merasa layak mendapatkan bansos ya. Untuk perbaikan datanya itu disarankan memperbarui setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Maksudnya kalau mau memperbarui data ya di antara tanggal 1 sampai tanggal 10 ya setiap bulannya ya. Tapi saran saya sih lebih baik melakukannya itu di antara tanggal 1 sampai tanggal 6 ya, supaya lebih longgar. Karena kalau melebihi batas waktu ya, melebihi tanggal 10, ada kemungkinan masuknya ke daftar antrean. Jadi lebih lama ya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Mengenai PKH, PPNT, PKH dan PPNT untuk anggota baru ya. Terus bansos validasi, bantuan beras ya. Terus PIP, atensi API, BLT dana desa ya. Ini semua sudah saya sampaikan semua ya. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.